Jadi aku kemarin itu sempat penasaran ya sama series tersanjung yang bikin Citra Kirana itu cemburu sama suaminya, si Rezky Aditya nih. Dan ternyata series tersanjung itu emang berhasil banget guys bikin penonton baper pas nontonnya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku mau review salah satu series terbarunya WeTV yang tayang awal Desember kemarin. Series ini diperankan oleh Rezky Aditya dan juga Jessica Mila. Yap, apalagi kalau bukan series yang berjudul Tersanjung. Nah, ini adalah series terbarunya WeTV yang disutradarai oleh produser Anggi Umbara. Jadi ini adalah salah satu series terbaru yang memang masuk ke dalam list aku ya, karena pemainnya di sini adalah Rezky Aditya. Secara aku juga suka nih sama dia gitu kan. So buat kalian yang penasaran dengan review pribadi aku tentang series Tersanjung ini, simak terus ya. Oke, langsung aja guys kita bahas series yang berjudul Tersanjung. Nah, series Tersanjung ini memang diperankan oleh beberapa aktris dan juga aktor ternama. Jadi emang udah terkenal gitu ya. Kayak Jessica Mila, kemudian Rezky Aditya, ada juga Rain Wijaya di sini. Jadi nggak kaleng-kaleng, dari posternya aja udah bisa kalian lihat. Yap, di sini wajahnya Jessica Mila memang agak-agak sendu gitu ya, kayak nggak happy di sini kan. Dan emang iya. Jadi jalan ceritanya sendiri, sinopsisnya itu menceritakan tentang si Jessica Mila yang memerankan sebagai Indah, kemudian Rezky Aditya ini sebagai si Bobby. Nah, mereka berdua ini adalah dua orang dari kalangan yang memang berbeda sangat jauh, dimana Jessica Mila ini adalah seorang yatim piatu yang terpaksa hidup bersama keluarganya ya, ataupun om dan juga tantenya. Nah, Jessica Mila ini, keluarganya itu dulunya punya hutang yang banyak banget yang harus dia lunasin. Jadi, aset propertinya ketika dia itu menjadi yatim piatu harus terpaksa dijual untuk memenuhi hutang-hutang dari orang tuanya yang sudah meninggal, kayak gitu. Kemudian si Jessica Mila ini tinggal bersama om dan juga tantenya. Nah, untuk om dan juga tantenya ini, si omnya ini emang baik banget guys orangnya, tapi berbeda jauh sekali dengan tantenya. Tantenya ini selalu menganggap si Indah ini ataupun si Jessica Mila adalah beban, karena ya anak yatim piatu gitu kan, udah nyusahin, orang tuanya banyak hutang dan segala macam. Jadi makanya nih si tante ini benci banget sama si Indah. Jadi yang aku rasain ketika nonton ini adalah kesedihan yang amat mendalam ya dari sesosok anak yatim piatu yang tinggal bersama keluarga. Di sini nggak hanya dia tuh menderita karena tantenya yang galak banget dan ya bener-bener nyiksa deh gitu kan. Jadi nggak ada kebebasan dari dalam dirinya dia. Dia tuh pengennya kayak gini ataupun kayak gini, dia nggak bisa karena dia hidupnya numpang gitu. Jadi dia juga terpaksa bekerja di kafe milik omnya untuk membayar hutang-hutang orang tuanya. Di sini juga ada peran si anak om dan tantenya yang emang sering banget gangguin si Jessica Mila ya guys. Jadi ketika kalian nonton pasti kalian kesel banget sama anak dari om dan tantenya. Secara itu kan adalah sepupunya sendiri ya, tapi emang udah ngeselin banget. Nah, di awal-awal episode itu udah mendalam banget menceritakan bagaimana sih kesedihan hidup dari seorang Indah tanpa orang tuanya. Nah, lanjut cerita nih ya, mungkin agak cepet emang, dimana siklusnya itu awal-awal Jessica Mila emang ada pertemuan sama Rezky Aditya. Di sini Rezky Aditya itu adalah sosok anak orang kaya gitu, tapi dia itu nggak mau menjadi penerus ataupun komisaris dari perusahaan milik ayahnya sendiri, padahal udah dipaksa banget tuh. Tapi dia nggak suka, disuruh jadi ya kayak seorang cebol gitu lah ya kalau di drama Korea. Dan di sini Rezky Aditya ganteng banget guys, meskipun sudah menjadi seorang ayah ya di real life-nya kayak gitu. Nah, di sini Rezky Aditya memerankan sebagai peran Bobby ya, anak tunggal kaya raya itu tadi. Kemudian dia itu akhirnya bertemu dengan si Indah. Si Bobby ini ketemu sama Indah ya kayak love at the first sight gitu lah ya, dan dia mulai suka nih sama si Indah. Tapi si Indah ini awal-awal emang nolak banget, kayak dia tuh nggak percaya akan cinta dan segala macam karena udah ngerasa hidupnya tuh cukup menderita, nggak pengen menderita lagi untuk hal yang lainnya. Tapi si Bobby ini tetap ngotot, tetap ngejar dan sampai berhasil gitulah, dan akhirnya dia bisa mendapatkan hati seorang Jessica Mila. Nah, lanjut cerita. Jadi ketika Jessica Mila dan juga Rezky Aditya ini sudah saling menaruh hati dan saling jatuh cinta, jadi si Bobby ini ataupun Rezky Aditya sudah memutuskan untuk menikahi Jessica Mila biar bisa membebaskan dia dari kedua itunya ya,
keluarganya gitu tadi kan, yang om dan tantenya. Jadi dia pengen Indah itu bebas biar hidupnya itu nggak selalu diatur oleh om dan tantenya. Jadi si Rezky Aditya ini ataupun si Bobby ini punya niat buat menikahi Jessica Mila. Dan akhirnya mereka pun menikah. Nah ini emang agak cepet banget sih menurut aku di bagian ini ya. Kayak begitu ketemuan terus apa gitu kan. Dan akhirnya si Bobby tiba-tiba nyelamatin. Jadi kayak mulus banget nih gitu kan jalan hidupnya. Wah ini bisa bahagia dong setelah ini, kayak gitu aku mikirnya. Dan tapi aku udah punya feeling-feeling gak enak gitu kan. Ini pasti gak mungkin semudah ini. Masa kisah hidupnya mudah banget sih, nggak ada konflik dan segala macam. Dan ternyata emang iya, setelah mereka itu menikah, nah konflik mulai bermunculan nih guys di sini, di mana si Bobby ini nikahnya itu tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Jadi si ayahnya ini menculik Bobby dan membawanya kembali ke Jerman sampai si Bobby ini hilang gitu kan, meninggalkan si Jessica Mila ataupun Indah yang posisinya sedang hamil. Jadi kayak ya ampun, hidupnya si Indah nih bener-bener dari awal sampai akhir ada aja ujiannya dan selalu saja berusaha untuk tegar gitu ya menghadapi hidupnya. Dan akhirnya ya kesalahpahaman pun muncul, ya si Bobby pun nggak bisa ketemu sama si Indah. Jadi kayak nyesek banget nih di bagian ini gitu kan. Cuman ada beberapa part yang memang nggak realistis banget, itu kayak editan aja si Bobby-nya posisinya lagi di Jerman gitu. Jadi ketika kalian nonton itu terasa unreal banget gitu kan, nggak sesuai dengan aslinya seperti itu. Memang kayak editan aja sih kalau di bagian ininya gitu. Padahal yang lainnya dari segi apapun menurut aku ini udah bagus banget gitu, kayak nonton drakor juga sih kalau model-model kayak gini gitu kan. Nah sampai pada akhirnya Jessica Mila pun menjalani kehidupannya sendiri tanpa seorang Bobby. Nah setelah mereka pun berpisah alias bercerai gitu ya, akhirnya si Bobby ini kembali lagi ke Indonesia guys. Dia ini niatnya pengen menebus kesalahannya gitu deh, tapi si Jessica Mila emang udah benci banget karena ya saling salah paham gitu lah ya. Di awal dia mikirnya si Bobby yang ninggalin dia, padahal Bobby itu kan diculik sama ayahnya sendiri kayak gitu, sampai bisa ninggalin dia. Dan akhirnya si Jessica Mila ini pun mencoba untuk membuka hatinya untuk orang yang baru, yaitu si Ren Wijaya. Nah kayak gitu, jadi konflik mereka tuh nggak hanya sampai di situ. Dan sampai sekarang aku masih nungguin nih episode selanjutnya akan seperti apa. Apakah Jessica Mila akan memilih Rezky Aditya kembali ke dalam kehidupannya, atau dia akan mencoba dengan hal baru gitu ya, dengan orang yang baru, yaitu si Ren Wijaya ini sendiri. Jadi masih penasaran nih guys, minggu depannya akan seperti apa kisah cinta antara mereka bertiga ini. Nah, jadi secara keseluruhan jalan ceritanya tuh seperti itu ya guys. Itu lumayan ringan sih kalau menurut aku pribadi, tapi memang banyak hal ataupun adegan yang bikin kalian itu jadi baper. Nggak heran sih ya istrinya Rezky Aditya sampai cemburu gitu kan, karena ada beberapa adegan yang memang bikin baper banget penonton gitu kan. Kayak ya kita pas nonton tuh kebawa banget gitu feeling yang dirasakan oleh Jessica Mila, bagaimana tentang kisah percintaan mereka. Dan menurut aku ini bagus banget nih buat diikutin series Tersanjung ini sendiri. Dari segi resolusi, dari segi sinematografinya juga udah cukup lumayan ya, kayak kita nonton ala-ala vibes drakor kayak gitu. Apalagi kita bisa lihat bagaimana keindahan-keindahan dari tempat yang mereka suguhkan juga di dalam seriesnya. Jadi menurut aku ini adalah salah satu series yang cocok banget dinikmati ya buat kalian pecinta series genre romance kayak gitu. Nah, untuk penilaian aku pribadi, jadi series ini tuh worth it to watch juga masih, meskipun mungkin ada beberapa part yang unreal gitu, rasanya tuh kurang realistis aja kayak gitu. Dan mungkin banyak hal yang bisa kalian tebak sendiri tentang apa sih kelanjutannya nanti bakal seperti apa, tapi nggak mengurangi esensi bagaimana dari ceritanya sendiri. Dan ini cukup bagus untuk kalian nikmatin kayak gitu, yang kayak nggak mau nonton yang berpikiran berat gitu kan. Jadi series ini bisa dijadikan salah satu option buat kalian nikmatin di rumah. Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk review pribadi aku tentang series yang berjudul Tersanjung. Aku bisa kasih rate 8/10 ya untuk aku pribadi, karena cukup seneng juga pas nonton series Tersanjung ini. Buat kalian yang mau nonton, langsung aja bisa saksikan di WeTV ya, setiap minggunya itu pasti tayang. Nah, aku rasa itu dulu ya untuk video aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian sudah menonton series Tersanjung. See you again on my next video.